Oke, kita masuk ke persamaan gelombang berjalan. Nah, kita mereview sebentar yang namanya getaran. Ketika kita bicara yang namanya getaran, ya, contoh getaran itu adalah pegas yang kita tarik, kemudian kita lepaskan, maka dia akan bergerak naik dan turun. Kalau di pegas ini kita ikatkan seutas tali, seperti ini. Nah, inilah yang kita sebut sebagai eh, titik seimbang atau di sini simpangannya nilainya 0. Ketika pegas kita tarik, kemudian kita lepas, maka pegas ini akan bergetar naik turun. Sehingga pada tali ini, kalau kita lihat, maka dia akan bentuknya ini naik, kemudian turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, dan seterusnya. Dengan suatu nilai amplitudo yang sama. Nah, amplitudo, ambil contoh ini namanya amplitudo, amplitudo, amplitudo. Ini dianggap amplitudonya semua sama. Apa itu amplitudo? Amplitudo itu adalah simpangan terjauh, Y maksimum, simpangan paling jauh. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata nilai simpangan itu berubah-ubah nilainya. Paling gede tadi yang namanya amplitudo. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat bentuknya, maka persamaan getarannya itu adalah A dikali dengan sesuatu. Karena paling gede tadi A, amplitudo, kali sesuatu. Karena ini bentuknya kurva trigonometri, yaitu kurva sinus, maka ini disebut A sin theta. Nah, theta ini yang namanya sudut fase. Dimana nanti kalau dijabarkan sama aja Y sama dengan A sin 2pi kali T dibagi T. Seperti ini. Ini yang kita bahas waktu kelas 10. Gerak harmonis sederhana. Y sama dengan A sin 2pi bagi periode dikali dengan waktu. Nah, seandainya ini adalah gelombang berjalan, dia berjalan berarti merambatnya ke kanan, bergetarnya ke atas. Misalkan Bapak punya sembarang titik, namanya titik P. Nah, titik P ini dia berjarak dari asal getaran, ini sumber ya, sumber bergeraknya, di mana telah bergetar naik turun dengan waktu misalkan T. Nah, jarak dari sumber getar ke titik P sembarang kita sebut X. Jadi X adalah jarak dari sumber ke titik. Dari sumber ke titik itu namanya X. Seperti itu. Nah, berarti kita punya T di P. T di P itu otomatis lebih kecil dari T sumber. Lebih kecil dari T sumber. Kenapa lebih kecil? Karena dipakai untuk dia merambat. Berarti di sini ada yang namanya waktu rambat. Jadi T di P ini sama aja waktu di sumber dikurang T merambat. Berapa T rambatnya? Nah, T rambat adalah, masih ingat kita punya tadi bahwa Bapak hapus dulu, kita punya yang namanya cepat rambat, V sama dengan jaraknya dibagi waktunya. Nah, ini karena dia merambat, maka T rambat. Sehingga waktu merambatnya itu bisa dideteksi adalah jaraknya ya dibagi dengan V-nya. Seperti itu. Berarti kalau gitu kita bisa masukkan bahwa T di titik P adalah T di sumber dikurang T rambat. T rambat siapa? X dibagi V. Nah, inilah T di P. Berarti kalau gitu persamaan gelombang berjalan di titik P adalah A kali sin 2pi kali T di P dibagi T. T di P ini kita punya, berarti sama dengan A sin 2pi per T dikali buka kurung T min X per V.
Nah, ini masukin ke dalam. Kali ke sini, kali ke sana. Sehingga kita punya sama dengan jadi A sin buka kurung 2pi per T kali T min 2pi per T kali V dikali X. Nah, dalam cepat rambat gelombang, kita lihat di sini, kita punya rumus bahwa cepat rambat panjang gelombang kali frekuensi atau panjang gelombang dikali periode. Berarti panjang gelombang adalah cepat rambatnya dikali periodenya. VT atau TV. Berarti TV ini yang namanya panjang gelombang atau kita singkat dengan lambda. Sehingga kalau itu persamaan gelombang berjalannya pada suatu titik sembarang P adalah A kali sin buka kurung 2pi per T kali T min 2pi per lambda dikali X. Nah, di mana kita punya nanti 2pi per T ini namanya omega, kecepatan sudut, 2pi per lambda ini namanya K, bilangan gelombang. Sehingga persamaan gelombang berjalannya boleh kita rapikan jadinya A sin omega T min Kx. Dimana kalau dia bergetar pertama kali ke atas, maka ini paling depan positif. Ini namanya arah getar. Oke. Jadi kalau dia bergetarnya ke atas, maka positif. Kalau bergetarnya ke bawah, berarti negatif. Nah ini sama plus minus, ini arah rambat. Arah rambat. Nah, kalau dia merambatnya ke kanan, ini positif. Kalau ke kiri, maka ini negatif. Seperti itu. Sehingga nanti kita punya persamaan gelombang berjalan, ini yang kita punya. Dengan catatan, jangan lupa omeganya itu nilainya adalah 2pi kali F. K itu adalah 2pi per lambda. Inilah yang namanya persamaan gelombang stasioner atau persamaan, maaf, ini persamaan gelombang berjalan. Oke, ini kalau Bapak kita lihat dari awal. Nah, inilah yang kita punya persamaan gelombang berjalan. Sehingga dari sini kita punya ini hasil penurunannya. Nah, inilah kita punya persamaan gelombang berjalan. Y, P sama dengan plus minus A sin buka kurung omega T plus minus Kx. Jangan lupa yang ngikut T itu adalah omega. Yang ngikut X adalah K. Jangan ketukar. Kita lanjut ke latihan soal. Oke. Persamaan gelombang transversal yang merambat pada suatu dawai adalah Y sama dengan 2 sin pi 200T min 0,5 X. Nah, ini pi-nya ada di luar nih. Maka kita masukkan ke dalam. Masukin ke sini, masukin ke sana. Caranya diapain? Kita kali, berarti persamaannya Y sama dengan 2 sin dikali masuk jadinya 200 pi T min 0,5 pi X. Jangan lupa kita punya persamaan gelombang Y sama dengan A sin buka kurung omega T min Kx. Nah, dari sini bisa kita lihat. Dari persamaan gelombang, kita bisa dapatkan namanya amplitudo. Dari persamaan gelombang, kita bisa dapat namanya omega, frekuensi sudut. Kita bisa juga dapat K yang namanya bilangan gelombang. Jadi dari persamaan kita ada 3 besaran, amplitudo, cepat omega, dan K. Nah, sekarang berarti di sini kita bilang amplitudonya berapa? Amplitudonya 2 cm. Kenapa? Karena ini dalam senti. Berapa nilai omega? Omeganya itu adalah 200 pi. Apa rumus omega tadi? Omega itu 2 pi
dikali F sama dengan 200 pi. Coret pi-nya, 2-nya coret. Maka frekuensinya berapa? Frekuensinya 100 Hz. Nah, dari persamaan kita juga dapat K. K ini nilainya 0,5 pi. Apa rumus K? 2 pi dibagi lambda sama dengan 0,5 pi. Coret, coret, pindah ruas, maka lambda ini adalah 2 dibagi 0,5. Nah, ini sama-sama dikali 10 dapatnya jadi 20 per 5, 20 bagi 5 sama dengan 4. 4 apa? Karena ini masih senti, 4 senti. Frekuensinya 100, panjang gelombangnya adalah 4 senti. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini adalah persamaan gelombang berjalan. Nah, ingat ini kita masukin ke sini, masukin ke sana. Maka persamaan gelombangnya yang kita punya Y sama dengan 10 sin buka kurung 0,4 pi T min 0,5 pi X. Jangan lupa persamaan gelombang Y sama dengan A sin buka kurung omega T min Kx. Berarti amplitudenya 10, omeganya 0,4 pi. K-nya itu adalah 0,5 pi. Nah, berarti kita punya di sini, karena yang ditanya adalah berapa periode gelombang, periode itu adanya di omega. Maka kita cari omega. Omega sama dengan 0,4 pi. Omega rumusnya 2 pi kali F kalau pakai frekuensi atau 2 pi dibagi T. Sama dengan dapatnya 0,6 pi. Coret tinggal 1, coret tinggal 0,2. Maka kita balik T sama dengan 1 per 0,2 kali silang 10 per 10 dapatnya 10 per 2. Atau 10 bagi 2 adalah 5 second. Seperti inilah untuk periode. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Sebuah gelombang berjalan dengan persamaannya sebagai berikut. Y sama dengan 0,03 sin 2 pi. Nah, ini 2 pi-nya kita masukkan ke dalam, ke sini sama ke sana. Sehingga persamaannya Y sama dengan 0,03 sin 120 pi kali T min 2 pi kali 2 jadi 4 pi X. Persamaan gelombangnya Y sama dengan A sin omega T min Kx. Berarti amplitudonya adalah 0,03, omeganya nilainya adalah 120 pi, K-nya nilainya 4 pi. Berarti kalau gitu, yang ditanya soal adalah berapa cepat rambat gelombang. Ingat, cepat rambat adalah panjang gelombang kali frekuensi. Berarti harus tahu lambda, harus tahu frekuensi. Ingat, omega dari soal nilainya 120 pi. Apa rumus omega? 2 pi kali F. Sama dengan 120 pi. Ini coret, coret, tewas tinggal 1, tinggal 60. Maka frekuensinya adalah 60 Hz. Nah, dari persamaan kita dapat nilai K, yaitu 4 pi. Apa rumus K? K itu adalah bilangan gelombang. 2 pi dibagi lambda sama dengan 4 pi. Coret, bagi 2 pi tinggal 1, bagi 4 pi bagi 2 pi tinggal 2. Pindah posisi nih, 1 bagi 2 sama dengan lambda. Pindah ke sini aja. Nah, Y dan X dalam meter, maka ini satuannya meter. Kita sudah dapat namanya panjang gelombangnya. Berarti cepat rambat sama dengan panjang gelombangnya setengah, frekuensinya 60. 60 kali setengah dapatnya 30 meter per second. Maka kita jawabnya adalah yang C, seperti ini.
Nah, atau boleh juga sebenarnya cepat lambat itu adalah omega dibagi dengan K. Berapa omeganya? Omeganya 120 pi. 120 pi dibagi K-nya berapa? 4 pi. 4 pi. Pi-nya tewas, 120 bagi 4 adalah 30 meter per sekon. Boleh seperti ini. Kita lanjut soal berikutnya. Suatu persamaan gelombang Y sama dengan 6 sin 2 pi kali T min 0,2 X. Nah, persamaan gelombang adalah Y A sin omega T min Kx. Berarti yang namanya omega nilainya 2 pi, K nilainya 0,2, amplitudo nilainya 6. Kita cek nih, pernyataan 1. Betul nggak amplitudonya 6? Nah, sini udah kelihatan kan? Amplitudonya 6 cm. X dan Y dalam senti. Berarti ini 6 senti. Oke, ini berarti betul. Berapa panjang gelombang? Nah, panjang gelombang ada di mana? Panjang gelombang ada di K. K itu nilainya dari persamaan 0,2. Apa rumus K? 2 pi dibagi lambda. Sama dengan 0,2. Coret 1, ini tinggal 0,1. Pindah ruas, berarti lambdanya sama dengan pi dibagi 0,1. Atau berapa nih? 10. Nah, pi ini kalau dalam sin, cos, tangen, dan lainnya itu adalah bentuknya derajat. Artinya nilainya 180. Tetapi kalau dia tidak ada sin, cos, tangen, atau di luar, maka pi itu nilainya 22/7 atau 3,14. Berarti sama aja 10 kali 3,14 sama dengan 31,4. 31 senti. Berarti ini betul pernyataannya. Frekuensi, oke. Frekuensi itu dapatkan dari omega. Berapa nilai omega? Omega dari persamaan 2pi. Omega rumusnya 2pi dikali F sama dengan 2pi. Coret. Berapa F-nya? F-nya 1 Hz. Oh, ternyata betul juga. Tinggal cepat lambat. Ingat, cepat lambat adalah panjang gelombang dikali frekuensi. Panjang gelombangnya 31,4, frekuensinya 1. Jadi berapa nih? 31,4 meter. Ini centimeter per second. Seperti ini. Ternyata jawaban yang 4 salah. Maka kita jawabannya A. 1, 2, 3 saja. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, tadi kan dari persamaan kita bisa dapat beberapa besaran. Sekarang dari beberapa besaran kita membuat persamaan. Nah, kita cek dulu di sini. Ini pertama kali gelombangnya ada di atas, berarti dia bergetar pertama kali ke atas. Nanti berarti kita punya ini positif. Nah, dia merambat dari A ke B, berarti merambat ke kanan. Maka kalau dia merambat ke kanan, maka ini kita punya arah lambatnya nanti nilainya. Nah, persamaan gelombang rumusnya adalah Y sama dengan A, karena ini ke atas dari plus, sin, karena merambat ke kanan, omega T min Kx. Artinya kalau saya mau cari persamaan gelombang, tahu amplitudo, tahu omega, tahu K. Omega dapat di mana? Omega hubungannya nanti dengan frekuensi. K hubungannya dengan panjang gelombang. Seperti itu. Nah, dari soal kita lihat amplitudo, ternyata nilai amplitudonya ini adalah paling jauh di 4 cm. Berarti amplitudonya 4 cm. Dari soal ada jarak. Kalau ada jarak, kita bisa dapat yang namanya panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jaraknya berapa? 2 cm dibagi banyaknya. Jadi, Bapak tulis nih. Yang namanya panjang gelombang tadi adalah jaraknya dibagi banyaknya. Jaraknya 2 cm. 2 cm itu terjadi berapa gelombang? Ternyata 2 cm itu terjadi setengah. 2 gelombang. Berarti dibagi 2. Berarti kita punya ini 1 cm. Kemudian dari soal ada yang namanya waktu.
Ingat, kalau kita punya waktu, maka kita bisa dapat yang namanya frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya dibagi waktu yang dibutuhkannya. Tadi kita punya waktunya berapa? 0,4 second. Berapa gelombang? Untuk 0,4 second di sini ini sama untuk terjadi 2 gelombang. Kali 10, 20 per 4. A, Z. Atau berapa nih? 5 A, Z. Seperti itu. Nah, berarti dari sini kita bisa dapat berapa lama nilainya omega. Oh, omega itu adalah 2pi kali F. 2pi kali 5. Nah, kemudian dari lambda kita bisa cari yang namanya K. K itu adalah 2pi dibagi lambda. Berapa nilai K-nya? Nah, ini kita cari. Berarti kita cari yang namanya lambdanya dulu. Oke, berarti kita sudah dapat yang namanya omega. Nah, kemudian di sini ada yang namanya jarak. Kan. Nah, ini kita lanjutkan tadi. Lambda ini, dari lambda kita bisa dapat yang namanya K. K itu adalah 2pi dibagi lambda. Berarti kalau gitu 2pi dibagi 1. Seperti itu, ini K-nya. Sehingga persamaan gelombangnya bisa kita tulis dari atas. Y sama dengan A, A-nya 4, ini sudah ke atas, kali sin, omega, tadi omega berapa nilainya? Oh, omega tadi nilainya 2pi kali 5 dikali T min Kx. K-nya itu 2pi per 1 dikali X. Berapa nilai X-nya? Nah, kita bilang nilai X saja, karena ini persamaan. Berarti persamaan simpangannya adalah 4 kali sin. Oke, sama-sama ada 2pi. Nah, iseng aja kita tarik keluar. 2pi tinggal 5T min X. Seperti ini. Kalau 2pi, kalau pi saja berapa? Oh, kalau pi saja ya sudah 4 kali sin, maka 2-nya masukin lagi. Kurang 2 kali 5, 10T min 2X. Nah, inilah persamaan dari gelombang. Kita lihat, oke, ada 4 sin, 10T. Nah, ini yang. Oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Untuk gelombang berjalan dulu, nanti kita lanjutkan masih gelombang berjalan dengan fase dan beda fase. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat fisika.